Apa itu sistem urinaria? Yaitu tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Organ sistem urinaria terdiri dari 2 buah ginjal, 2 saluran ureter, 1 kandung kemih atau vesika urinari, dan 1 uretra. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti kacang. Orang dewasa panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Fungsi ginjal: 1. Pengeluaran zat organik, 2. Pengaturan konsentrasi ion penting, 3. Pengaturan produksi eritrosit, 4. Pengaturan tekanan darah, 5. Pengeluaran zat beracun. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang membuang limbah dari tubuh. Nefron ditemukan di korteks dan medula. Ada 1 juta nefron yang ada di setiap ginjal. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol efferent bersatu menuju arteriol efferent. 2. Kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang menyelubungi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. 3. Tubulus, terbagi menjadi A. Tubulus proksimal, merupakan bagian dari nefron, yaitu suatu sistem yang menyaring darah yang melewati Henle ascendens. Kemudian B. Lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari 1. Pars descendens, merupakan bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula. Kemudian pars ascendens, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Kemudian ada segmen tipis, merupakan bagian bawah lengkung Henle yang sangat tipis. Kemudian ada segmen tebal, merupakan bagian atas yang lebih tebal. Lengkung Henle berfungsi sebagai reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Tubulus distal. Tubulus contortus distal adalah saluran pada bagian akhir nefron ginjal, berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. D. Ductus collectivus. Setiap duktus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin ke dalam pelvis ginjal, berfungsi untuk menerima cairan dari nefron yang berlainan. Setelah ginjal, yang kedua, organ yang terlibat dalam sistem urinaria yaitu ureter. Terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke dinding kemih. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdon dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Persyarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Yang ketiga adalah vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Vesika urinaria atau kandung kemih terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria mempunyai bagian apex, corpus, dan fundus. Vesika urinaria dibersarafi oleh saraf otonom. Organ berikutnya adalah uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pria merupakan saluran di mana air kencing dan air mani lewat pada laki-laki. Ada 4 segmen utama pada uretra pria, yaitu pertama uretra praprostat, kemudian uretra prostat, uretra membran, dan uretra penis. Uretra praprostat berjalan di depan prostat, sementara prostat uretra berjalan melalui kelenjar prostat, sedangkan uretra membranosa berjalan melalui otot sphincter.
Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5–4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melewati ginjal untuk disaring. Proses penyaringan darah pun dimulai di ginjal. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Tahapan ini terjadi di bagian Malpighi, yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus bertugas menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya agar dapat melewati kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini terjadi ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Setelah filtrasi, proses pembentukan urin selanjutnya adalah reabsorpsi, yakni penyaringan ulang. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal, nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Setelah itu, air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dan area yang terkonsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Sekresi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan amonia juga melewati proses sekresi, seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Proses ini dilakukan dengan meningkatkan sekresi zat seperti kalium dan kalsium. Ketika konsentrasi tinggi, selain itu, penyerapan kembali juga ditingkatkan dan mengurangi sekresi ketika konsentrasinya rendah. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut panggul, di mana ia mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Selanjutnya, urin mengalir ke uretra dan akan keluar saat buang air kecil.